Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anakku sekalian yang sekarang mengikuti MPLS secara daring dari rumah? Apa kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, makan enak, tidur enak, berkegiatan, beraktivitas juga dalam keadaan nyaman, hati yang enak juga. Gitu ya, kita harapkan kita begitu semuanya, begitu pula dengan keluarga kalian. Kita doakan dari sini, dari sekolah, kalian tetap semangat, sampai orang tua atau keluarga juga kita doakan semuanya sehat walafiat. Nah, Bapak sekalian, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita hingga hari ini. Maaf, ini saya buka ya, karena saya sendirian di sini. Kalau saya berinteraksi dengan teman-teman yang lain atau dengan anak, ini tidak boleh saya buka, ini karena saya sendirian saya buka ya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini sudah hari yang ketiga kalian mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi bagaimana nanti belajarnya di sekolah SMP Negeri 1 Keling. Kalian dalam 2 hari yang lalu sudah diberikan materi dan pengenalan secukupnya. Bagaimana dengan tugas-tugasnya yang ada di masing-masing materi sudah dikerjakan, dilaksanakan dengan baik. Itu harapan saya, yang belum segera diselesaikan. Demikian juga nanti pada materi ini di video yang terakhir, nanti terakhir di akhir video nanti kita akan di akhir session akan saya berikan sedikit tugas yang harus kalian jawab melalui Google Form yang kalian sudah tentu saja sudah praktekkannya ya, kemarin 2 hari itu. Baik anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah tentang pembinaan mental kerohanian di SMP Negeri 1 Keling. Kita sekarang ini mengenal adanya pendidikan karakter di sekolah ya. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu adalah salah satu dari sekian pendidikan karakter, yaitu bagian dari pendidikan karakter di sekolah SMP Negeri 1 Keling. Pendidikan agama dan budi pekerti. Lebih khusus nanti cabang-cabangnya ada di sekolah kita ini ada 3: pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kemudian pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, dan yang ketiga adalah pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Karena siswa SMP Negeri 1 Keling ini tidak hanya satu agama, tapi ada terdiri dari 3 agama yang ada di sekolah kita ini. Mereka saling menghormati, saling bertoleransi. Ini kita praktekkan di sekolah, kemudian nanti dibawa ke masyarakat. Kita sangat prihatin jika menyaksikan toleransi ini tidak dipraktekkan di masyarakat dengan baik. Ini masalah kita, itu sebenarnya masalah bangsa ini adalah antara lain itu tadi, masalah toleransi antar beragama, antar umat beragama, ini yang perlu ditingkatkan. Kita prihatin jika di media sosial itu ada penganut keyakinan satu dengan yang lainnya itu saling menghina, saling tidak menghargai, itu kurang pas. Sehingga yang pas itu adalah kita ini hidup berdampingan secara damai, secara bertoleransi. Nah, ini kita praktekkan mulai dari lingkungan sekolah kita ya.
anakku sekalian, pilihan mental ini mestinya saya didampingi oleh guru agama yang lain, guru agama Buddha maupun guru agama Kristen, juga guru agama Islam yang lain. Kita di SMP Negeri 1 Keleng mempunyai 5 orang guru pendidikan agama dan budi pekerti, terdiri dari 3 orang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, 1 orang guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, dan 1 orang lagi guru pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Itu ya. Itu 3 mapel yang mengampu 5 orang. Ya, guru agama, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti ada 3 orang. Kelas 9. Oh ya, maaf tadi saya belum memperkenalkan diri. Saya mengajar kelas 9, nama saya Setio Prayitno, atau dipanggil oleh anak-anak itu biasanya Pak Yit, itu panggilan akrab saya, Pak Yitno atau Pak Yit. Kemudian untuk yang mengajar kelas 8 itu Bapak Ahmad Lutfi SAG MPDI. Beliau mengajar kelas 8 pendidikan agama Islam ya. Kemudian yang kelas 7, nanti kalian yang siswa baru itu didampingi oleh Ibu Ianatus Sadia. Beliau dipanggil akrab dengan panggilan Bu Ii gitu ya. Bu Ii, kalian ingat-ingat guru kalian nanti Bu Ianatus Sadia atau Bu Ii, itu yang beragama Islam. Kemudian untuk yang beragama Kristen itu didampingi belajarnya oleh Ibu Syekh Widiati SPDK, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Kemudian untuk yang beragama Buddha nanti didampingi oleh Ibu Keswati SAGM AG MPDB atau MAG, saya lupa itu ya, Ibu Keswati. Kemudian untuk penempatan kelas yang beragama Buddha itu di kelas H. Jadi kita mempunyai kelas paralel itu sampai H ya. Kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H. Ini yang kelas 7H nanti diisi oleh anak-anak yang beragama Islam dan beragama Buddha. Jadi ada dicampur ya. Yang kelas H itu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Buddha. Dan untuk yang beragama Kristen di mana Pak? Yang beragama Kristen itu ada di kelas A, kelas B, dan kelas C. Baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, 7A, B, C nanti juga campuran antara siswa yang beragama Islam dan siswa yang beragama Kristen. 7B juga begitu, 7C juga begitu. Nah, ketika pelajaran berlangsung bagaimana Pak? Apakah campur jadi satu atau dipisah? Ya, ketika pelajaran ya dipisahkan ruangannya. Kalau yang beragama Islam bisa memilih di kelas, biasanya di kelas ya, atau di musola, atau di tempat lain, di luar ruangan, di aula dan sebagainya. Disediakan tempat yang luas. Biasanya lebih banyak di kelas ya, dan kadang-kadang di musola, kadang-kadang juga di aula gitu ya. Tinggal gurunya mengajak di mana, kalau muridnya setuju. Kita nanti belajar di mana? Di lapangan Pak, ya di lapangan. Panas, kalau tidak panas ya bisa di lapangan. Di lapangan itu ya bisa, di tempat yang teduh itu ya bisa, supaya suasananya tidak monoton. Kemudian yang sebagiannya misalnya kelas A itu kan, kelas 7A misalnya kan, itu ada yang beragama Kristen juga. Itu di mana Pak?
ada ruangan yang khusus disediakan untuk pembelajaran pendidikan agama Kristen. Ada ruangnya khusus. Jadi kalau kalian di sekolah datang di sekolah di SMP nanti bisa tahu. Ini kan karena kalian di rumah jadi hanya membayangkan gitu ya. Nah, yang beragama Kristen di ruangan khusus ada disediakan. Begitu pula dengan yang beragama Buddha. Untuk materinya tidak hanya pendidikan agama yang ada di kelas itu, pendidikan agama dan budi pekerti sebagai mapel yang ada di kelas, disampaikan di kelas, tetapi pembinaan mental kerohanian itu didukung dengan kegiatan yang lain. Untuk yang beragama Islam, ini saya jelaskan dulu. Untuk yang beragama Islam ada beberapa kegiatan yang mendukung untuk kerohanian ini ya. Untuk agama Islam itu yang sifatnya harian, kemudian mingguan, bulanan, atau insidental, tahunan dan sebagainya itu ya, dan seterusnya itu ada insidental. Yang harian itu di sekolah kita kalau masa-masa normal sebelum masa pandemi seperti ini, di sekolah kita melaksanakan sholat duhur berjamaah. Yang itu dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Kling yang beragama Islam. Itu menuju ke sana ketika tiba waktu duhur, mengambil wudhu, kemudian serentak datang ke aula, kemudian melaksanakan sholat duhur berjamaah di sana. Ada yang azan, kemudian ada yang piket bertugas untuk menata tempat kelas tertentu bergilir, gitu, melaksanakan sholat duhur berjamaah di aula. Karena di aula tempatnya lebih luas, mengapa tidak dilaksanakan di musola? Karena musolanya sempit, jadi tidak bisa memuat seluruh kelas. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 semua berkumpul di sana yang beragama Islam, kemudian sholatnya di aula dengan ada yang membawa sajadah dan mengenakan sandal wudhu. Disediakan di berbagai tempat, disediakan tempat wudhu. Di depan kelas pun ada keran air untuk wudhu. Di samping juga di sebelah aula juga ada tempat untuk wudhu. Kemudian membawa sajadah atau menggunakan tikar yang ada di musola, di aula maksudnya. Kemudian melaksanakan sholat duhur berjamaah. Di video kita sudah pernah, di link YouTube kita ini juga sudah pernah ditayangkan kegiatan sebelum pandemi. Itu ada video tentang sholat yang dilaksanakan oleh semua warga sekolah yang beragama Islam. Sholat duhur berjamaah itu kegiatan harian.
zuhur ada kultum, pidato singkat, khutbah singkat dari perwakilan masing-masing kelas, bergilir satu hari satu kelas. Jadi yang bertugas hari itu sekaligus kelas yang bertugas hari itu sudah terjadwal, misalnya kelas 7D misalnya, itu tugasnya adalah menata tempat, mempersiapkan tempat untuk sholat itu, menggelar tikar-tikarnya, membersihkannya, kemudian juga mempersiapkan petugas yang ada, ya. Kemudian yang bertugas menyampaikan kultum atau pidato khutbah singkat, ya, tentang isinya, tentang nasihat-nasihat tentang keagamaan gitu ya. Itu yang beragama Islam. Kemudian yang beragama Kristen dan Buddha ketika itu di mana ya, mereka menunjukkan mereka berada di ruang agama Buddha dan ruang agama Kristen. Melaksanakan juga berdoa juga di sana, melaksanakan kegiatan juga. Jadi ketika yang beragama Islam melaksanakan salat zuhur, yang Kristen dan yang Buddha juga melaksanakan doa bersama yang ada di ruang kegiatan mereka masing-masing. Itu untuk kegiatan hariannya seperti itu. Kemudian untuk kegiatan yang lain yang mendukung adalah misalnya peringatan hari-hari besar, peringatan hari-hari besar keagamaan, ya. Misalnya memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kemudian peringatan-peringatan yang lain, Maulid Nabi, tahun baru Hijrah dan sebagainya, itu ada kegiatan. Samping juga ada kegiatan ketika bulan Zulhijjah, hari raya Idul Adha, di sekolah kita kalau tidak sebelum masa pandemi ini, kegiatan yang dilakukan itu melaksanakan kurban, latihan kurban. Latihan kurban, namanya latihan kurban. Ya, kadang kita iuran, itu kita iuran berapa ribu rupiah itu per siswa, kemudian dibelikan oleh panitia yang dari unsur OSIS, ya. Itu untuk dibelikan sapi atau kambing, ya, binatang untuk disembelih latihan kurban, ya. Kemudian ramai sekali ketika itu, ya, dimasak bersama dagingnya itu di halaman belakang sekolah. Mau pas masak itu ramainya setengah mati. Ada yang bawa kompor, ada yang bawa bumbu, ada yang bawa tungku kayu dan sebagainya. Apa itu namanya, bergotong royong, alat-alat masaknya juga dibawa ke sekolah, masak bersama-sama bersama wali kelasnya, dipimpin oleh wali kelas masing-masing. Bergabung juga di situ membaur, baik yang beragama Kristen maupun Buddha ikut berbaur di kelasnya. Nah, ini wujud kebersamaan kita sekarang ini. Karena yang dibutuhkan sekarang ini adalah toleransi yang seperti ini. Jadi kita hidup damai berdampingan. Jadi meskipun kita berbeda keyakinan dan agama, itu kita tetap hidup damai berdampingan. Nah, kita tidak perlu mencontoh yang kurang baik, ya. Misalnya di media sosial itu hendaknya kita santun juga di dalam berkomentar, baik itu di media sosial YouTube, media sosial yang lain, Instagram atau WhatsApp atau Facebook dan sebagainya. Karena hidup kita itu sekarang ini tidak bisa terlepas dari media sosial yang seperti itu. Karena itu etika atau tata cara yang baik di dalam kita bermedsos itu sangat perlu kita perhatikan, termasuk kalian, ya. Kalau komen apa itu, biasakan yang baik-baik saja supaya tidak menjadikan masalah di belakangan hari. Karena kalau yang baik saja yang kita sampaikan, maka itu akan menjadi baik untuk kita dan untuk lingkungan kita dan untuk yang lain. Auranya itu menjadi aura yang baik, gitu ya, suasana nyaman, ya, begitu. Sebenarnya yang kita inginkan kan seperti itu, suasana nyaman, baik itu di alam nyata maupun di dunia maya media sosial, itu ya.
hal yang sangat penting, yaitu bersantun ria. Bersantun ria di dalam bermedsos, termasuk itu. Karena itu diperlukan pembinaan mental, kerohanian, pendidikan agama, dan budi pekerti. Termasuk ya budi pekerti dalam bermedsos itu. Ini sering-sering saya sampaikan ke anak-anak ketika pembelajaran. Jangan lupa selalu positif di dalam berkomentar, bertindak di media sosial. Karena itu menjadi dunia kita sekarang. Baik, anak-anak sekalian, kembali kepada apa yang kita bahas ya. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kegiatan yang diadakan di sekolah kita itu, baik itu yang dari agama Islam, Kristen maupun Buddha, kesemuanya adalah untuk memperbaiki karakter kita, menjadikan karakter kalian menjadi karakter yang baik. Karena karakter itu ada dua ya, ada dua karakter, yang tidak baik dan karakter yang baik ya, budi pekerti yang baik. Karena itu pendidikan agama itu kan ditambahi di belakangnya dan budi pekerti. Itu maksudnya ya, itu supaya budi pekertinya baik. Nah, kalau dalam istilah yang saya sampaikan ke agama Islam ya, berakhlakul karimah, akhlak yang mulia, atau akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Karena sekedar gambaran tentang kegiatan kita nyangkut tentang kerohanian, kegiatan keagamaan di sekolah sebelum masa pandemi. Nah, ketika masa pandemi ini bagaimana? Kalian kan di rumah, ya sama saja kegiatannya, tapi tidak bisa terpantau oleh Bapak Ibu guru dan sekolah ya. Kalau di sekolah kan sholat duhur, ayo sholat duhur, waktunya duhur bersama-sama. Kalau di rumah kalian sebenarnya diharapkan dapat memanage mengatur dirinya masing-masing untuk tetap beribadah. Sholatnya mulai dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Jangan sampai siswa SMP Negeri 1 Geleng ini tidak melaksanakan itu. Bangunnya harus pagi. Ketika azan subuh, as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu ya dijawab dengan bangun dan kemudian sholat. Itulah yang soleh. Sholat subuh, mendoakan orang tuanya. Sholat yang mendoakan orang tuanya, ini adalah satu harta, kekayaan orang tua yang sangat berharga. Anak yang mendoakan orang tuanya, bangun subuh, sholat subuh, kemudian berdoa untuk orang tuanya, kemudian membaca Al-Quran, baru berkegiatan yang lain. Idealnya seperti itu ya. Dan pagi mempersiapkan sekolah daringnya. Jadwalnya apa gitu. Jangan lupa berdoa. Nah, ini berdoa ketika hendak memulai pelajaran daringnya ya. Tentu kalau anak yang sore itu tidak bangun kesiangan, tidak ada sholat siang, sholat kesiangan tidak ada, adanya sholat subuh ya. Kemudian ya duhurnya juga sholat, kemudian asar juga sholat lagi. Itu karena kita memang berkewajiban untuk sholat. Apalagi kalian ini perlu latihan untuk yang belum ya, yang belum genap 5 waktu, kalian perlu berlatih itu, memaksa dirinya supaya 5 waktu ini dipenuhi. Nah, dipenuhi semuanya. Maghrib, isya, subuh lagi, muter lagi, duhur lagi, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang harian terutama ya. Nah, di samping kalian juga menyelesaikan tugas secara
daring. Nah, demikian untuk materi kita hari ini tentang kerohanian. Demikian juga dengan yang beragama Kristen dan Buddha. Jangan lupa pelajaran setiap hari daring itu, mapel-mapel itu penting, tetapi jangan dilupakan tentang pengamalan agamanya masing-masing. Berdoanya, ya, doa rutin itu. Kalau yang Islam ya 5 waktunya itu. Kan penting pelajarannya Pak? Oh tidak, berdoa, sholat itu juga penting. Sama semuanya penting. Menuntut ilmu itu penting, beribadah juga penting. Dekat kepada Sang Pencipta itu juga penting. Nah, itu keselamatan kita di dunia maupun di akhirat, dan ketentraman hidup kita di dunia. Kalau jiwanya tenang, belajarnya juga tenang. Nah, begitu cita-citanya kan semua akan tercapai. Sukses hidup di dunia dan di akhirat semuanya. Mungkin anak-anakku sekalian, nah, untuk yang terakhir ini kalian nanti saya tugasi. Tugasnya kalian masih ingat ya guru agamanya masing-masing. Sebutkan, tugasnya ingat saja, sebutkan tadi guru-guru yang mengampu pendidikan agama Islam tadi, 3 orang tadi siapa saja. Kemudian yang mengampu agama Kristen itu siapa, mengampu agama Buddha tadi bu gurunya siapa, ya itu soalnya ya, nanti dijawab di Google Form ini yang disertakan nanti di deskripsinya atau di Google Formnya. Nah, itu pertanyaannya itu, nama guru-gurunya tadi siapa, pertanyaan ringan saja ya. Demikian untuk materi MLS hari ini. Jangan lupa kalian tetap berdoa untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk guru-guru kalian, untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita, untuk negara kita, agar suasana pandemi ini segera teratasi, segera selesai, Allah memberikan solusi sehingga kita bisa belajar dengan nyaman. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf ya jika baik dalam menyampaikan ini kurang sopan atau kurang berkenan kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi atau siang ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belajar menyenangkan tanpa kekerasan, penuh dengan cinta, sekolah nama anak. Salam dan senyum selalu diberikan kepada semua. Anak senang, guru pun tenang, orang tua bahagia. Belajar bersama, gembira bersama, ke sekolah kita, menjadi siswa kreatif mandiri, tercapai cita-cita, menjadi siswa